Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 2121. 4 master di tingkat yang sama dengan Kaisar Badut. Kali ini, ada satu lagi yang setingkat dengan Kaisar Badut. Bahkan lebih menakutkan. Dan saya tidak tahu ahli apa yang mereka bawa ke sini. Saya mengerti bagaimana Anda bisa melarikan diri kali ini. Sebuah teriakan dingin datang. Satu orang melangkah keluar dari pesawat, dan dengan satu langkah, dia melangkah di depan Ye Junlin dari ketinggian beberapa ratus meter. Dia mengabaikan semuanya dan berjalan di tanah. Mengejutkan penonton. Ini adalah bos langsung Richard. Dia mengenakan setelan jas, elegan namun perkasa. Aura berbahaya menyelimuti penonton. Dan semua orang di antara penonton tegang lagi. Eksistensi tidak kurang dari Kaisar Badut. Tidak lama kemudian, wanita lain dengan pakaian merah datang, dan dia memancarkan aura jahat dan aneh. Ketika saya melihatnya, saya selalu merasa takut dan gemetar. Eksistensi lain yang sebanding dengan Kaisar Badut. Biarkan semua orang merasakan tekanan lagi. Beberapa detik kemudian, gelombang besar tiba-tiba muncul di laut tidak jauh. Terburu-buru beberapa ratus meter, dan pusaran air muncul. Bahkan ada titik hitam di atasnya. Setelah semua orang melihatnya dengan jelas, mereka menemukan bahwa itu adalah seseorang. Dia naik ke langit, melompat, dan muncul di depan semua orang. Yang lainnya, keempat master ini berkumpul. Dan masih ada beberapa master terbaik di laboratorium dewa di luar. 18 malaikat kegelapan dari organisasi Alkitab. Melihat dewa dunia bawah dan yang lainnya, bos langsung Richard memanggil identitas mereka. Prediksi Richard benar. Lawan kita tampaknya adalah organisasi Alkitab. Wanita jahat itu bersikeras. Bos langsung Richard menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. 18 malaikat gelap di depannya bertarung melawannya. Sepertinya akan membawanya pergi. Badut yang bermain poker juga mencibir, itu benar. Mereka bukan geng. Mereka ingin membawanya pergi. Kalau begitu kita pada dasarnya memutuskan bahwa musuh kita adalah dia. Itu hanya terkait dengan organisasi Alkitab. Kamu tidak akan tahu jika kamu menjatuhkannya. Boom. Sebuah pukulan menghantamnya. Ye Junlin buru-buru meninju. Bang. Begitu tinju kedua belah pihak bersentuhan, langit dan bumi bertabrakan, dan itu akan pecah di mana-mana. Tidak ada pihak yang bergerak. Kuat. 18 malaikat kegelapan besar saling memandang, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Kali ini mereka menerima pesanan. Mundur. 18 malaikat gelap segera melarikan diri, membunuh mereka dari arah terlemah. Apa yang harus dilakukan? Bos Richard melambaikan tangannya, biarkan mereka pergi. Target kita adalah dia. Bagaimanapun, mereka juga tahu bahwa itu adalah 18 malaikat kegelapan besar. Untuk saat ini, Lab of the Gods seharusnya tidak berperang dengan organisasi Alkitab. Mungkin juga membiarkan mereka pergi. Setelah malaikat kegelapan besar ke-18 pergi, hanya Ye Junlin yang ditinggalkan sendirian di lapangan. Dia harus menghadapi lab para dewa sendirian. Ini akan menjadi krisis terbesar dalam sejarah Ye Junlin. Hanya memenggal kepala Richard, saya tidak berharap mereka semua naik satu tingkat lebih tinggi. Salahkan orang-orang ini dari organisasi Alkitab. Harus menahan diri. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bertarung sampai mati. Semua itu perlu digunakan. Bahkan teknik terlarang yang diajarkan masternya harus digunakan. Saatnya seperti itu, Anda harus keluar dan melakukannya. Hanya 4 orang ini yang tak terduga. Ye Junlin tidak bisa memahami kekuatan tempur mereka sama sekali. Bunuh. Ye Junlin meraung dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Boom. Dia mengejar kecepatan dan kekuatan tertinggi.
Pukulan ini tampaknya bahkan mengangkat seluruh bumi. Ips. Bos langsung Richard mencibir. Tato menakutkan muncul di lengannya. Dan tato itu berubah menjadi merah darah dan bersinar. Napas yang mematikan dan menakutkan meledak. Bang! Dia dengan mudah memblokir pukulan Ye Junlin, melarutkan kekuatan agung. Boom! Dia melemparkan pukulan lain dengan tidak percaya. Pada saat ini, Ye Junlin merasa jiwanya terpesona. Bab 2122, Rasa Sakit yang Akrab. Seolah-olah tubuh ini bukan milik Ye Junlin sama sekali. Seolah-olah kesadarannya telah tersingkir. Apakah dia terlalu kuat? Bos langsung Richard tidak seperti dia, mengandalkan intrik untuk makan. Dia adalah kekuatan murni. Julukannya di Lab of the Gods adalah Lucifer. Itu adalah malaikat yang jatuh dalam legenda barat. Keberadaan yang bisa dijuluki ini di laboratorium para dewa. Aku bisa memikirkan betapa kuatnya dia. Ah! Wanita di antara keempatnya juga terkejut. Dan dia berteriak, seperti suara yang mengerikan di kedalaman neraka. Horor jahat yang tajam. Tampaknya menghancurkan sisi terlemah dari hati seseorang menjadi berkeping-keping. Api mengerikan muncul di tangannya. Api ini sangat aneh, disertai dengan suara hantu menangis dan serigala melolong. Seolah ingin merobek semuanya. Wanita ini dijuluki penyihir neraka di lab para dewa. Dia bisa mengendalikan api neraka yang mengerikan dan bisa membakar segalanya. Pada awalnya, Lucifer memberitahu Richard bahwa Anda dapat membangun tubuh energi murni dengan percaya diri. Jangan khawatir tidak dapat mengendalikan tubuh energi murni. Mereka memiliki kemampuan untuk menghilangkan tubuh energi murni. Salah satu caranya adalah penyihir neraka. Api nerakanya bisa langsung membakar tubuh energi murni. Aku tidak tahan sama sekali. Ini menunjukkan betapa menakutkannya dia. Api neraka di tangan penyihir neraka membunuh Ye Junlin. Ye Junlin di kejauhan sudah merasakan nyala api yang mengancam. Bahkan jiwanya terbakar. Baru saja, dia dipukuli oleh Lucifer dan jiwanya terbang keluar. Sekarang api neraka penyihir neraka telah kembali. Dalam sekejap, area ini diselimuti api neraka. Bahkan tanah terbakar, menjadi hitam dalam sekejap, menembus beberapa meter. Semuanya hitam. Api neraka bisa membakar segalanya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitu api neraka keluar, langit dan bumi tampak diselimuti neraka. Semua makhluk harus terpanggang api. Karena gerakan Lucifer, Ye Junlin tidak bisa menghindar sama sekali, dan langsung diselimuti oleh api neraka. Dia hanya bisa menghadapi api neraka. Boom! Seketika, api neraka menembus aliran udara pertahanannya dan membungkusnya. Puff! Pada saat ini, Ye Junlin merasa pikirannya kosong, dan tubuhnya tampak hancur dan meleleh sedikit. Sakit menyerang. Rasa sakitnya tak terkatakan. Itu menyakitkan bagi sumsum tulang dan jiwa. Api neraka sepertinya membakar jiwa Ye Junlin, dan tubuhnya sudah meleleh. Rasa sakit seperti ini pernah dialami Ye Junlin sebelumnya. Ketika Master membentuk kembali seni bela diri untuknya, itu benar-benar menyakitkan. Ye Junlin tahu bahwa pada saat itu, Sang Master tidak hanya membentuk kembali seni bela diri untuknya, tetapi juga sepenuhnya membentuk kembali tubuh untuknya. Perubahan total dari dalam keluar. Itu sebabnya sangat menyakitkan. Sekarang Ye Junlin merasakan sakit ini lagi. Jika bukan karena gerakan Lucifer, Ye Junlin bisa lolos dari api neraka. Tapi tidak. Dia diselimuti oleh api jahat dari penyihir neraka. Pada saat ini, tubuh Ye Junlin dikelilingi oleh kekuatan dan energi, dan dia menjaganya dengan ketat untuk menghentikan api neraka. Api neraka mengupas pertahanannya sedikit demi sedikit, melahap tubuhnya sedikit demi sedikit. Bakar dia berkeping-keping. Penyihir neraka membuat raungan yang mengerikan, dan dia meningkatkan serangan api. Melihat ini, semua orang tersenyum.
Ye Junlin pasti dagingnya. Aku akan membantu penyihir itu. Kaisar Badut tertawa terbahak-bahak, dan dia menjentikkan. Dan badut bermain kartu di tangannya terbang keluar. Pada saat ini, kartu permainan badut berubah menjadi senjata yang tidak bisa dihancurkan yang dapat menembus segalanya. Hei! Pertahanan energi Ye Junlin terkoyak oleh badut yang bermain kartu. Tidak bisa menghentikannya sama sekali. Boom! Kali ini, api neraka benar-benar jatuh ke tubuh Ye Junlin. Ah! Ye Junlin mengeluarkan raungan yang menusuk. Bab 2123, Langkah Besar Paviliun Tianji. Of! Ye Junlin tiba-tiba muntah darah. Kartu remi Raja Badut adalah senjata yang tidak bisa dipertahankan. Api neraka penyihir adalah segala sesuatu yang dapat membakar. Bersama-sama, keduanya tak terkalahkan. Api ajaib di tangan penyihir kecil itu menembus langsung ke tubuh Ye Junlin, dengan panik membakar organ dalamnya. Bakar dia dari dalam keluar. Ah! Ye Junlin meraung. Itu memilukan. Ini sebanding dengan rasa sakit yang diberikan tuannya untuk membentuk kembali seni bela dirinya dan membentuk kembali tubuhnya. Hahaha. Penyihir neraka dan Kaisar Badut semuanya menunjukkan senyum gila. Selama api neraka memasuki tubuh Ye Junlin, dia tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Itu akan terbakar bersih dari dalam keluar. Semua orang tahu bahwa Ye Junlin sedang sekarat. 18 malaikat gelap yang melarikan diri tidak pergi jauh. Mereka melihat dari kejauhan. Melihat Ye Junlin selesai, wajah semua orang menunjukkan ekspresi penyesalan. Jika Ye Junlin telah berjanji pada mereka, ini tidak akan terjadi sekarang. Sekarang dia tidak akan lari apapun yang terjadi. Haruskah kita menyelamatkannya? Seseorang bertanya. Tidak. Dewa Kegelapan berkata, jangan selamatkan dia. Ini perintah. Semuanya tetap diam. Kata Dewa Dunia Bawah. Mereka semua mengerti. Gelombang Ye Junlin ini benar-benar terpapar ke laboratorium para dewa, yang tidak bernilai bagi organisasi Alkitab. Tidak perlu membuat keributan dengan laboratorium para dewa untuk menyelamatkan Ye Junlin. Semua orang tahu apa yang terjadi di sini. Lagi pula, setelah Ye Junlin membunuh Richard, ada terlalu banyak kebisingan. Berita bahwa dia berada di perairan Dongdao sudah menyebar. Meskipun semua orang tidak tahu siapa yang membunuh Richard, tapi semua ingin tahu. Begitu banyak mata orang berkumpul di sini. Terutama dewa pembunuh biasa dari industri Kunlun dan Qinglong. Ketika berita bahwa Richard terbunuh keluar, Qilin segera berteriak, "Bos ada di sini." Seperti yang diharapkan, bos telah membuat langkah besar. Kemudian mereka terus memperhatikan gerakan Ye Junlin. Setelah mengetahui bahwa Ye Junlin diblokir di sini, Qinglong dan yang lainnya sangat cemas. Tapi tidak ada cara. Tanpa perintah Ye Junlin, mereka tidak berani pergi. Tidak ada gunanya bahkan jika itu datang. Itu tidak dapat membantu Ye Junlin sama sekali, tetapi itu akan menyebabkan kekacauan. Mereka sedang menonton di luar. Ketika mereka mengetahui bahwa Ye Junlin akan mati dalam nyala api ajaib, mereka semua ketakutan setengah mati. Tidak peduli apa, kita harus menyelamatkan bos. Bahkan jika kita mati, kita akan pergi. Qinglong, Qilin dan yang lainnya mengabaikan orang biasa yang membunuh halangan Tuhan dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka lebih baik mati daripada mati bersama Ye Junlin. Pihak lain juga bereaksi berbeda. Li Chengmin dari grup Sansing Xingguo tiba-tiba membawa orang ke perairan Dongdao. Orang-orang ini adalah kelompok anak laki-laki dan perempuan yang dikenal sebagai iblis dari grup Sansing. Di musim panas, pemerintah juga memiliki tindakan. Apakah Anda ingin dukungan? Banyak orang mendiskusikan masalah ini. Meskipun mereka tidak tahu siapa pria ini, bagaimanapun juga dia membunuh Richard. Dukungan. Segera perintah seperti itu keluar dari rumah Tians.
Beberapa dewa besar akan dikirim secara pribadi untuk pergi ke perairan Dongdao. Ini adalah pertama kalinya paviliun rahasia surgawi campur tangan dalam urusan rumah kebijakan surgawi. Benar-benar yang pertama dari jenisnya. Meskipun paviliun Tianji berada di rumah Tians, kedua belah pihak tidak saling mengganggu. Dan itu hanya ketika Istana Tians meminta bantuan dari paviliun Tianji. Namun, paviliun Tianji tidak pernah secara aktif campur tangan dalam urusan rumah Tians, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini ternyata bos paviliun Tianji berinisiatif memerintahkan beberapa jenderal besar untuk menyelamatkan. Setelah berita itu menyebar, Tians Mansion bergetar. Apa yang terjadi di sini? Pertama, nenek moyang perempuan bermain. Sekarang bahkan paviliun Tianji ikut campur dalam urusan dan mengeluarkan perintah. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ah! Api neraka membakar Ye Junlin. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kejam. Bab 2124. Mengapa tidak apa-apa? Jika kamu menyinggung laboratorium para dewa, tidak peduli seberapa suci kamu, kamu akan mati. Lucifer mencibir. Kaisar Badut dan yang lainnya yang melompat keluar dari laut juga tersenyum. Menurut mereka, Ye Junlin pasti akan dibakar oleh api penyihir. Bahkan Tuhan tidak dapat menyelamatkannya hari ini. Mereka juga tahu bahwa seseorang telah datang untuk menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Tidak ada kesempatan sama sekali. Memang, ada banyak orang yang datang untuk menyelamatkan Ye Junlin. Bahkan Dewa Jahat Awan Api datang. Tapi sudah terlambat. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sama sekali. Ada juga kesempatan untuk 18 malaikat gelap di sekitar. Melihat Ye Junlin yang kesakitan, penyihir neraka tertawa jahat. Tapi setelah waktu yang lama, senyum penyihir neraka itu menghilang. Wajahnya hampir membeku. Bagus. Mustahil. Disusupi oleh api nerakanya. Bahkan buihnya pun tidak tersisa. Untuk melebih-lebihkan, bahkan jiwanya terbakar. Tapi kenapa Ye Junlin baik-baik saja? Bahkan tidak ada celah di tubuh. Ini tidak mungkin. Api nerakanya dapat membakar konstitusi apapun, dan bahkan tubuh energi murni pun dapat terbakar. Pada akhirnya, Ye Junlin tidak ada hubungannya. Tidak hanya baik-baik saja di luar, tetapi juga baik-baik saja di dalam. Hanya sakit. Tapi itu tidak sakit sedikit pun. Melihat ekspresi penyihir, Lucifer, Badut besar dan yang lainnya juga berubah warna satu persatu. Bagaimana situasinya? Apakah itu berhasil untuknya? Ah! Raungan Ye Junlin bahkan lebih menakutkan, dan suaranya seolah-olah merobek langit. Dia berada dalam rasa sakit yang luar biasa. Boom! Ye Junlin meledak dengan aura yang tak tertandingi, mengirim penyihir neraka terbang keluar. Ye Junlin lebih mengesankan dari sebelumnya. Seperti Phoenix Nirwana. Dia memiliki aura kehancuran pada dirinya. Terserap. Dia benar-benar menyerap api neraka. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Api neraka tidak hanya tidak menyakitinya, tetapi dia juga diserap olehnya. Jelas, napas Ye Junlin lebih menakutkan, lebih kuat dari sebelumnya. Ini juga yang tidak diharapkan Ye Junlin. Saya pikir dia akan mati. Karena rasa sakit itu adalah perasaan kematian. Dia merasa tubuhnya akan terbakar dan meleleh. Tapi dia tidak menyangka fisiknya begitu mengerikan. Dan dia benar-benar menyerap api neraka ini sepenuhnya. Api neraka ini tampaknya telah membuat otot dan tubuhnya marah. Bawa fisiknya ke level selanjutnya. Ye Junlin adalah orang dengan tekad yang kuat, dan tentu saja berkat pemberian tuannya dia memiliki fisik yang luar biasa. Haha. Ye Junlin mencibir ke arah kerumunan. Penyihir neraka tercengang. Api yang dia klaim bisa membakar semuanya tidak berguna bagi Ye Junlin. Penyihir neraka tidak didamaikan.
dan dia terus menggunakan api untuk membakar Ye Junlin. Tapi api neraka menjadi semakin tidak berguna bagi Ye Junlin. Pada awalnya, Ye Junlin akan menyerap dengan menyakitkan, dan secara bertahap Ye Junlin menyerapnya secara alami. Nyala api ini tidak berpengaruh pada Ye Junlin. Penyihir neraka juga ditampar olehnya. Namun, bahaya Ye Junlin masih ada. Nyala api penyihir tidak bagus, tapi Lucifer, Badut Agung dan orang-orang ini semua ada di sana. Bahaya Ye Junlin belum terangkat. Boom! Pria lain yang dikenal sebagai Iblis Laut menginjak kedua kaki. Area laut tidak jauh masih bergulir, dan pusaran air muncul. Tampaknya mengendalikan medan tanah ini. Dia menekan area ini dengan memanipulasi laut dan membuat dampak. Ye Junlin segera merasa bahwa kekuatannya dibatasi. Seperti perangkat medan magnet. Pada saat yang sama, tato aneh di tubuh Lucifer mulai berkedip, menunjukkan keadaan darah yang tersumbat. Hei! Kekuatan pamungkas dihadirkan dengan cara yang mendominasi. Ini sangat cepat, dan sudutnya aneh. Bang! Suara teredam. Ye Junlin tampaknya telah terkena bayangan di sekujur tubuhnya. Ada darah yang tumpah dari sudut mulutnya. Lucifer terlalu kuat. Selama tato aneh di tubuhnya padat, itu akan memberinya kekuatan tertinggi. Giliranku. Kaisar Badut hendak mengambil tindakan. Bab 2125, menggunakan teknik terlarang. Setelah Ye Junlin ditahan oleh Iblis Laut menggunakan laut untuk mengendalikan medan, Lucifer menembak dan melukainya. Sekarang bahkan Kaisar Badut juga telah menembak. Ini tidak terbayangkan oleh Lab of the Gods. Tidak pernah diharapkan bahwa ketiganya, tidak, tepatnya, keempatnya akan menembak bersama. Sesuatu tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan 1 lawan 1, bisa ada penindasan. Tapi sekarang sudah terlalu lama. Mereka semua menginginkan perbaikan cepat, jadi ketiganya menyerang bersama. Boom! Kaisar Badut memulai membuat gerakan untuk memecahkan penghalang suara. Dia muncul di belakang Ye Junlin yang terbelakang dan meninjunya. Puff! Ye Junlin memuntahkan darah dan pingsan. Dia akhirnya menyadari betapa kuatnya Lab Dewa. Apa 1 tingkat di atas Richard. Tapi dia tidak akan jatuh. Ye Junlin dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan tanpa menunggu ketiganya bereaksi, dia segera menyerang Iblis Laut. Meski ditekan, Ye Junlin masih meninju dengan keras. Retak. Pukulan ini mengandung banyak kekuatan dan meledak di tubuh Iblis Laut. Setan laut terpengaruh dan tidak bisa lagi mengendalikan laut untuk menekan Ye Junlin. Pada saat ini, Ye Junlin seperti pembebasan. Tepuk tangan. Dia mengarahkan kedua jarinya pada Kaisar Badut dan Lucifer, yang sedang menyerang dari kiri dan kanan. Ini adalah fingering yang dimodifikasi dari teknik terlarang. Ini juga merupakan kunci bagi Ye Junlin untuk menyingkirkan tubuh energi murni. Semua kekuatan didasarkan pada 1 ledakan. Untuk sementara, Kaisar Badut dan Lucifer dengan cepat memutuskan. Ini sepertinya mengancam mereka. Penuh kebencian. Pada saat inilah Ye Junlin membunuh penyihir neraka yang bukan ancaman baginya. Penyihir neraka panik. Dia dengan cepat mengendalikan api neraka untuk menghentikan Ye Junlin. Bisa tidak berguna. Ye Junlin meninjunya. Puff! Penyihir neraka itu terbang keluar. Meskipun dia tidak mati, tubuhnya rusak parah. Wajah semua orang berubah. Itu terluka. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana dia bisa menyakiti Tuhan sendirian? Mengapa disebut lab para dewa? Karena ada dewa di dalam. Tentu saja ini hanya gelar. Mereka mengaku sebagai dewa. Bahkan, itu hanya orang-orang. Namun, mereka lebih kuat dan merasa bahwa mereka dapat mengendalikan segalanya dan berada di atas manusia, sehingga mereka disebut laboratorium para dewa. Level penyihir neraka belum pernah terluka sebelumnya.
Jadi sekarang setelah penyihir neraka terluka, semua orang menunjukkan tatapan yang luar biasa. Saya merasa bahwa orang seperti Ye Junlin tidak memenuhi syarat untuk menyakitinya sama sekali, dan mereka tidak layak sama sekali. Ini menamparkan wajah Lab Dewa dengan keras. Tidak tahan. Bunuh dia. Ye Junlin memaksa mereka ke situasi yang memalukan. Lucifer, Badut Agung dan yang lainnya menjadi gila. Jangan pernah memberi Ye Junlin kesempatan. Lebih banyak tato di tubuh Lucifer mulai padat dan berkilau, dan napas di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Kaisar Badut membuang kartu permainan badut dan mengubahnya menjadi senjata yang tidak bisa dihancurkan untuk membunuh Ye Junlin. Adapun iblis laut, dia benar-benar memanipulasi air laut, mengubah berat air laut menjadi kekuatannya sendiri dan menghancurkannya ke Ye Junlin. Laut tidak ada habisnya, dan kekuatannya semakin menakutkan. Setelah ketiganya bergabung, Ye Junlin jelas sedang berjuang. Ada darah di mulut, di hidung, di mata. Ketiga orang ini hanya satu tingkat lebih tinggi darinya. Dia merasa bahwa dia benar-benar ditekan. Kematian secara resmi dekat dengannya. Ini bahkan lebih baik daripada dia kalah dengan kombinasi ketiganya. Sekarat segera. Ye Junlin menghabiskan trik inovatif dari teknik tabu. Tetapi itu sama sekali bukan teknik tabu. Dan waktu penelitiannya relatif singkat. Tidak apa-apa untuk berurusan dengan badan energi murni. Tetapi jelas tidak mungkin untuk berurusan dengan satu tingkat yang lebih tinggi. Semua digunakan. Masih tidak bekerja. Tidak. Aku tidak bisa mati. Teknik terlarang. Guru. Maaf. Itu harus digunakan. Bab 2126. Dia menjadi mesin pembunuh. Pada saat ini, Ye Junlin tidak memiliki keraguan. Pikirkan satu hal, hiduplah. Teknik terlarang yang sebenarnya akan segera digunakan. Boom. Tiba-tiba nafas Ye Junlin berubah. Ada tekstur hitam di wajahnya, yang aneh dan menakutkan. Seluruh pribadinya seperti Shuro yang terlahir kembali dari neraka. Datang dengan nafas kesunyian. Teknik terlarang ini disebut teknik pembunuhan terlarang. Teknik terlarang yang bertugas membunuh. Setelah diaktifkan, kekuatan tempur akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ini akan menyebabkan pembantaian yang menghancurkan. Teknik terlarang ini didasarkan pada pembunuhan. Bunuh siapapun yang Anda lihat. Tidak ada makhluk yang bisa melarikan diri. Meskipun penggunaannya bisa tak terkalahkan, mudah tenggelam, dan mudah terpesona. Sehingga menyebabkan haus darah dan pembunuhan. Jika pikiran tidak dikendalikan dengan baik, mudah menjadi mesin pembunuh. Ini adalah alasan lain mengapa Tuan Ye Junlin tidak membiarkannya menggunakan teknik terlarang dengan mudah. Karena kontrolnya tidak bagus, mudah dikendalikan oleh teknik terlarang dan menjadi iblis. Setelah Ye Junlin menggunakannya sekarang, aura di tubuhnya bahkan lebih menakutkan daripada aura jahat Lucifer dan penyihir neraka. Ini membuat Lucifer merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Itu mengejutkan mereka. Orang-orang di depan mereka jelas tidak setingkat dengan mereka, tetapi mereka merupakan ancaman bagi mereka. Setelah larangan membunuh diaktifkan, mata Ye Junlin merah, seolah itu bukan lagi dia. Itu mesin pembunuh. Bunuh. Dia berkata dengan suara rendah, bergegas untuk membunuh dengan aura pembunuh yang menghancurkan. Tetap saja, dia mempertahankan jejak kewarasan. Ini bukan untuk membunuh semua orang di depan Anda, tetapi untuk menemukan arah untuk membunuh. Karena itu, Ye Junlin langsung menyerang pertahanan terlemah. Itu tidak langsung ketiga Lucifer. Tidak. Dia ingin kabur. Ketiganya langsung mengejarnya. Melihat Ye Junlin yang bergegas ke arahnya, para ahli dari lab dewa mulai memblokirnya. Hei! Boom! Ye Junlin, yang menggunakan teknik terlarang, berubah menjadi mesin pembunuh.
Dengan cara yang paling brutal dan primitif. Sobek satu demi satu musuh di depan Anda. Teknik terlarang ini tidak memiliki gerakan yang rumit sama sekali. Ini adalah yang paling primitif. Entah dicabik mentah-mentah, atau dihancurkan dengan kepalan tangan dan kaki, atau kulit dan uratnya terkelupas. Ini hampir seperti naik ke atas untuk menggigit sisi yang berlawanan secara langsung. Itulah aspek menakutkan dari teknik terlarang membunuh kehidupan, melakukan apa saja untuk membunuh seseorang. Bahkan minum darah dan makan daging. Lepaskan pembunuhanmu sepenuhnya. Lebih buruk dari binatang primitif. Ye Junlin langsung berubah menjadi seorang pembunuh, mengabaikan siapapun. Tidak ada akhir yang baik untuk tuan yang memblokir Ye Junlin. Terpotong-potong, tercabik-cabik, tunggul dan lengan patah ada di mana-mana. Tulang yang tak terhitung jumlahnya, darah merah, jeritan melengking. Semuanya berdampak pada hati para master laboratorium dewa. Terkejut. Sangat mengejutkan. Takut. Di hadapan raja pembunuh seperti itu, siapa yang tidak takut? Mundur. Para ahli dari Lab of Gods yang memblokir posisi ini dipukul mundur. Mereka semua melarikan diri, tidak berani menghentikan Ye Junlin. Malu. Malu di lab dewa. Apakah mereka akan dipukuli sedemikian rupa? Sayang sekali. Ketiga Lucifer dengan cepat menghalangi jalan Ye Junlin. Ada lebih banyak tato di tubuhnya, dan darahnya berwarna merah, memberikan kekuatan jahat yang mengerikan. Kaisar Badut juga menunjukkan keadaan ekstrim, yang sangat berbahaya sehingga membuat orang gemetar. Setan laut masih menyerap berat air laut, dan mereka ingin membunuh dengan satu pukulan. Kita tidak boleh membiarkan hari ini memalukan bagi laboratorium para dewa. Ini masih satu orang. Biarkan dia melarikan diri. Lab of the Gods akan dipaku ke Pillar of Same. 3 tim terkuat untuk menyerang. Bunuh. Ye Junlin menggunakan metode paling primitif untuk mengaktifkan teknik pembunuhan terlarang. Sebuah ledakan. Kecepatan tercepat. Kekuatan paling ekstrim. Niat membunuh paling menakutkan. Bab 2127. Pasukan ras kuno berkumpul. Boom. Kedua belah pihak bertemu. Dengan suara tumpul, getaran berdengung datang dari langit. Bumi mulai bergejolak. Dan seluruh pulau terkoyak dan benar-benar runtuh. Puff, puff, puff. Ketiga Lucifer memuntahkan darah dan terbang keluar. Adapun Ye Junlin, tubuhnya juga terlempar tinggi, dan dia menderita luka yang lebih serius. Meskipun dia menggunakan teknik terlarang, level dan ranahnya saat ini tidak cukup untuk sepenuhnya mengendalikannya, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari teknik terlarang. Didesak secara paksa, kemungkinan akan dimanipulasi oleh teknik terlarang dan menjadi mesin pembunuh, iblis yang haus darah. Sekarang adalah batas untuk dapat melumpuhkan ketiga master satu tingkat lebih tinggi darinya. Keajaiban. Orang lain mungkin tidak tahu trio Lucifer. Tapi laboratorium dewa semua tahu level apa ketiganya. Mereka bertiga bergabung dan bahkan bertarung dengan Ye Junlin. Seberapa kuat Ye Junlin? Dulu saya berpikir bahwa dia hanyalah lawan yang bisa menghadapi Richard, dan dia tidak membutuhkan tembakan setingkat Li Lucifer sama sekali. Semua orang meremehkan. Saya pikir itu terlalu memalukan untuk berurusan dengan dia. Tapi sekarang ketiganya telah bergabung untuk mengikatnya. Lab of the Gods menjadi gila. Ye Junlin, yang tertabrak dan terbang, terluka parah, tetapi dia menarik napas, melompat ke laut, dan segera melarikan diri. Jangan beri mereka kesempatan. Jangan biarkan dia kabur. Kamu adalah raja di lautan iblis laut. Kamu kejar dia. Ketiga Lucifer hendak mengejarnya. Tapi saat ini, 18 malaikat kegelapan besar menghalangi jalan mereka. Kembalilah. Berhenti mengejar. Ini adalah perintah dari Dewa Kegelapan kepada mereka setelah Ye Junlin memulai teknik membunuh dan memperoleh kesempatan hidup.
Ini dapat membantu Ye Junlin menghentikan laboratorium para dewa dengan tepat. Sekarang Lab of the Gods tahu bahwa mereka telah campur tangan. Jadi mereka bisa memblokirnya secara terbuka. Kalian. Wajah ketiga Lucifer berubah drastis. Mereka mengenal 18 malaikat kegelapan, dan mereka sangat kuat. Jika Anda mulai, tidak mungkin untuk menyelesaikannya untuk sementara waktu. Adapun Ye Junlin, dia sudah lari jauh. Setelah kebuntuan antara kedua belah pihak, Lucifer dengan enggan memerintahkan, mundur. Tapi hari ini permusuhan kita berakhir. Cepat atau lambat, organisasi Alkitab akan binasa dan menghilang. Lucifer memandang mereka dan memperingatkan. Siapa yang takut pada siapa? Malaikat kegelapan besar ke-18 tertawa. Setelah menerima perintah, pasukan laboratorium para dewa menghilang dalam waktu yang sangat singkat. 18 malaikat kegelapan besar juga dievakuasi. Ketika pasukan semua pihak tiba, hanya ada pulau-pulau yang tenggelam dan pemandangan yang hancur. Tidak ada lagi. Apakah bosnya selamat? Qinglong dan yang lainnya terkejut sekaligus senang. Setelah kedatangan beberapa dewa besar dari Tian's Mansion, semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira mereka akan datang. Karena Tian's Mansion tidak pernah meninggalkan Daxia untuk menjalankan misi. Mereka hanya muncul ketika Daxia aman. Ketika mereka mendapat kabar bahwa siapa yang masih hidup, mereka merasa lega. Adapun pertemuan sukses Li Chengmin dengan Ye Junlin yang terluka. Ye Junlin tahu bahwa laboratorium dewa tidak akan membiarkannya pergi dan akan menemukannya. Cara terbaik sekarang adalah bersembunyi di grup Sansing. Dan segera para pihak bubar. Lagi pula, tidak ada siapa-siapa. Namun tidak lama setelah mereka pergi, sekelompok karakter misterius muncul. Ras dan kekuatan kuno telah mencari pemegang token itu. Tepat ketika Ye Junlin melakukan teknik terlarang, mereka melihat aura yang familiar. Semua datang sekaligus. Berkumpul bersama, semua orang tercengang. Mereka semua adalah kekuatan rasial di ibu kota kuno timur dan barat. Muncul. Ini adalah nafas yang familiar. Itu benar. Tentu saja. Bab 2128. Hal yang paling mengerikan adalah orang-orang tua ini semua bersemangat. Satu persatu meneteskan air mata. Beberapa bahkan berlutut. Saya tidak tahu apa yang harus disembah. Setelah mencari selama setengah tahun, mereka akhirnya menemukannya. Token itu juga memiliki atmosfer yang akrab dengan teknik pembunuhan terlarang. Ini semua orang itu. Kamu juga di sini. Beberapa dari pasukan ras kuno ini saling mengenal, dan mereka semua saling menyapa. Apa? Bahkan kamu ada di sini. Bukankah kamu tidur di kedalaman gletser Arktik? Kami akan segera mencarinya. Dan kamu? Bukankah legenda pemusnahan? Kenapa kamu masih di sini? Bukan karena orang itu kami selamat. Kamu juga di sini. Kamu juga. Pasukan ras kuno utama menjadi gila. Mereka semua datang. Tapi mereka tidak terkejut. Karena kata-kata orang itu, tidak aneh bagi orang yang kembali 10 kali 100 kali. Teknik pembunuhan terlarang. Dia telah menggunakannya sebelumnya. Bunuh kuartet. Baru saja, pria misterius itu menggunakan teknik membunuh terlarang untuk mengikat 3 pria kuat yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Periksa. Kemana pria misterius itu pergi? Aku tidak menyangka kamu akan meninggalkan keturunan. Apakah kamu masih hidup? Budak tua itu sangat ingin melihatmu. Seorang bos besar berlutut di tanah dan menghela nafas. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Setelah masalah selesai, ada sekelompok orang lain seperti ini. Pasukan besar, seperti Lab of the Gods dan Bible Organization, telah mengatur agar orang-orang mengamati. Tetapi segera mata-mata yang mengamati semuanya ditemukan dan dimusnahkan. Tidak ada satupun yang tersisa.
Mereka salah memperkirakan kekuatan kelompok orang ini. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka mata-matai sesuka hati. Ras kuno ini terlalu kuat, dan berita bahwa mereka datang ke sini belum menyebar. Dan bukan hanya ras kuno ini. Ada suara di seluruh dunia. Akhirnya muncul. Seni pembunuhan terlarang. Ya Tuhan, ini akan menjadi kacau. Kali ini benar-benar kacau. Hahaha, seru, seru. Seni terlarangnya telah muncul. Kali ini orang-orang tua akan dipaksa keluar. Di Paviliun Tianji di Cefu di musim panas. Bagaimanapun juga, ini ada di sini. Jelas, Ye Junlin akan membuat kekacauan besar setelah menggunakan tabu. Tapi kali ini, lebih banyak orang mencari Ye Junlin. Lab of the Gods telah menderita terlalu banyak rasa malu dan kehilangan, dan pasti akan mencarinya dengan gila. Sekarang klan kuno utama juga mencarinya. Ada terlalu banyak orang yang mencari. Ye Junlin berada di kediaman Li Chengmin saat ini. Dia terluka di mana-mana. Dengan Lucifer 3, tepatnya, 4 tuan berjuang untuk seri. Pada kenyataannya, dia terluka parah. Terlalu kuat. Apakah ini laboratorium para dewa? Ye Junlin menghela nafas. Belum pernah bertemu lawan seperti itu. Eksistensi yang tidak bisa dibunuh bahkan dengan menggunakan teknik terlarang. Berjuang mencari cara untuk bertahan hidup, tapi tetap terluka seperti ini. Salahkan kelompok Alkitab. Jika bukan karena mereka, mengapa ini terjadi? Lab of the Gods sangat kuat. Orang-orang yang kamu temui semuanya adalah mutan kuno. Mereka dilahirkan untuk mengendalikan beberapa kekuatan aneh. Jangan bangun, atau dapatkan kekuatan super dari petualangan. Mereka yang benar-benar mengendalikan Lab of the Gods. Keberadaan seperti apa lagi? Li Chengmin tidak hanya menghela nafas. Segera Li Chengmin menerima pesan. Saya baru saja mendapatkan informasi paling rahasia dari grup Sansing, menunjukkan bahwa keempat ras ini adalah ras kuno, lahir untuk mengendalikan api, mengendalikan laut, pengguna kekuatan yang dapat mengontrol elemen di generasi selanjutnya. Sebenarnya semua darah dari mereka tidak murni, kurang lebih mewarisi sedikit darah untuk memiliki kekuatan super. Tapi orang-orang ini adalah darah asli. Ye Junlin terkejut. Sangat menakutkan. Yang paling mengerikan adalah... Ya apa? Bab 2129. Identitas Ye Junlin terungkap. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa orang-orang ini bukanlah generasi sebelumnya dari ras mereka masing-masing, tetapi juga selusin generasi berikutnya. Li Chengmin berkata dengan ngeri. Ye Junlin mengerti apa yang dia maksud. Dengan kata lain, mereka bukan yang paling kuat, atau mereka sudah sangat lemah setelah warisan. Sekarang mereka ingin melakukan segala macam eksperimen untuk mencapai kembalinya para leluhur. Li Chengmin tersentak. Lab of the Gods terlalu kuat, tetapi selama aku hidup, mereka tidak akan memiliki waktu yang lebih mudah. Ye Junlin tidak akan berhenti karena mereka kuat. Cederamu terlalu serius. Sepertinya kamu harus memulihkan diri untuk sementara waktu. Li Chengmin sudah menyembuhkan Ye Junlin. Kali ini aku dalam masalah. Aku tidak tahu apa akibatnya jika aku menggunakan teknik terlarang. Ye Junlin sangat khawatir tentang ini. Bukan tidak masuk akal bahwa guru memperingatkannya untuk tidak menggunakannya dengan enteng. Tapi satu keuntungannya adalah setelah penggunaan ini, Ye Junlin tidak perlu khawatir. Lalu lepaskan. Siapapun yang memprovokasi dia, gunakan saja teknik terlarang dan selesai. Tidak ada lagi yang bersembunyi dan bersembunyi. Dia tidak tahu bahwa ras kuno utama telah datang. Memalukan. Di laboratorium para dewa, 4 Lucifer menundukkan kepala mereka dan ditegur oleh satu orang. Pria itu mengenakan setelan jas dan sepatu kulit dan mengenakan kacamata berbingkai emas. Apa gunanya bertanya pada kalian? Aku bahkan tidak tahu siapa dia sekarang, kan?
Mereka berempat bahkan tidak berani bernapas. Saya pikir mereka berempat bisa memenangkan apa saja bersama-sama. Tapi siapa sangka Ye Junlin begitu kuat. Ya, intinya adalah mereka bahkan tidak tahu siapa itu. Richard lah yang telah berurusan dengan ini sepanjang waktu. Mereka hanya lari untuk membalaskan dendam Richard. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Siapa dia? Pria berjas itu menggeram. Mendengar ini, mereka berempat menoleh dan sangat penasaran. Ye Junlin. Dia masih hidup. Apa? Ye Junlin. Dia. Pria berjas itu akan ragu. Apakah kamu mencoba mengatakan itu tidak mungkin? Tapi Ye Junlin masih hidup. Dia menipu kalian semua hari itu. Setelah kecelakaan Richard, saya secara pribadi pergi untuk menyelidiki masalah ini. Dan dia masih hidup. Pada awalnya, beberapa orang masih curiga dengan masalah ini. Tetapi saya mendengar pria berjas itu mengatakan bahwa dia memeriksanya sendiri. Mereka langsung percaya. Seolah-olah kata-kata pria itu adalah kebenaran. Saya kemudian menerima informasi kesadaran sebelum kematian Richard, yaitu Ye Junlin. Kata manusiawi ini. Dia melakukan begitu banyak hal tanpa mengganggunya hidup-hidup. Ini semua salah kita. Kita tidak memperhatikannya. Richard yang berurusan dengannya. Sekarang aku akan memberimu seseorang yang akan menebusnya. Kesempatan. Kata pria berjas itu. Hah. Mereka berempat tercengang. Kesempatan apa? Pria berjas itu akhirnya menunjukkan senyum. Aku tidak hanya tahu bahwa dia adalah Ye Junlin, tapi aku juga tahu di mana dia sekarang. Apa? Keempatnya terkejut. Bahkan tahu ini. Namun setelah dipikir-pikir, tidak mengherankan jika pria ini secara pribadi mengambil tindakan dan menemukan di mana Ye Junlin berada. Untuk lab dewa, bukan seberapa kuat Ye Junlin. Tetapi pria besar sejati tidak punya waktu untuk memperhatikannya dan berurusan dengannya. Jika bos yang sebenarnya menembak, Ye Junlin akan hilang. Ini seperti Anda adalah dewa abadi di langit. Ada semut di tanah. Tidak peduli seberapa sombong atau kuatnya, itu tidak akan menarik perhatian Anda. Belum lagi melakukannya sendiri. Mustahil. Dia. Di mana dia? Lucifer menelan ludah. Sekarang Ye Junlin berada di ranah grup Sansing di Singguo Xingcheng. Dia bersama Li Chengmin dari grup Sansing. Dia telah lama menjadi pengkhianat. Kalian semua pergi ke Singguo diam-diam. Ye Junlin terluka parah. Bunuh dia. Saya akan mengirim Anda beberapa orang lagi untuk mencegah kecelakaan. Bab 2130. Dokter paling menakutkan di laboratorium dewa. Pria berjas itu mengirim ahli lain ke Lucifer dan yang lainnya. Apakah kamu masih terluka? Sampah. Sampah. Pria berjas itu memarahi. Tetapi pada akhirnya dia mengeluarkan beberapa tabung ramuan yang dibuat khusus dan memberikannya kepada Lucifer. Ketika beberapa orang melihat ramuan ini, mata mereka berbinar-binar, dan mereka semua menyala. Seolah obat itu semacam harta. Betul sekali. Ramuan ini memiliki kemampuan pemulihan dan peningkatan yang misterius. Bahkan ada efek yang tidak terduga. Level Richard benar-benar di luar jangkauan. Bahkan Lucifer tidak akan mendapatkannya dengan mudah. Jadi setelah keempatnya mendapatkannya, mereka langsung mengucapkan terima kasih kepada pria di depan mereka. Setelah mereka meminum ramuan itu, luka-luka gelap di tubuh mereka dan luka-luka barusan semuanya sembuh. Dan kekuatannya juga meningkat. Ini mengejutkan dan menyenangkan mereka berempat. Kemampuan Richard untuk melakukan sesuatu, aku sangat menyukainya. Sayang sekali aku terlambat selangkah. Kalau tidak aku akan menemukan seseorang untuk menyelamatkannya. Kata pria berjas itu. Hei. Lucifer, semua orang terkesiap. Tahu siapa yang dia bicarakan. Jika bukan karena mayat Richard, dia benar-benar bisa diselamatkan. Dokter paling menakutkan di lab para dewa. Setelah itu,
Lucifer dan yang lainnya diam-diam berangkat ke negara bintang dan menembakkan karabin, sehingga tidak ada yang akan memikirkannya. Benar-benar tidak ada yang akan memikirkan ini. Setelah sangat malu, laboratorium para dewa akan membunuh mereka lagi. Sekarang semua orang benar-benar berpikir bahwa mereka tidak akan memiliki tindakan untuk saat ini. Tapi siapa sangka seseorang di laboratorium dewa akan mengetahui identitas Ye Junlin dan di mana dia berada. Lucifer dan yang lainnya berbalik. Tidak banyak orang yang dikirim kali ini. Tapi semua orang adalah master teratas. Terutama tuan yang dikirim oleh pria berjas kepada mereka. Lucifer dan yang lainnya tidak berani mengabaikan mereka. Mereka menantikan serangan kilat ini. Di villa liburan Li Chengmin di Xingguo Xingcheng, Ye Junlin memulihkan diri dengan ketenangan pikiran. Tempat ini adalah yang paling aman. Tidak ada yang akan menemukannya. Dia terluka parah kali ini. Bahkan jika dia memiliki metode penyembuhan tantra dan terapi modern canggih Li Chengmin, dia hanya dapat memulihkan 50% untuk saat ini. Untuk memulihkan 100%, dibutuhkan setidaknya 10 hari setengah bulan. Ye Junlin menghela nafas. Ini benar-benar kejam. Jika aku tidak menyerap api, aku khawatir aku akan lebih terluka sekarang. Apa rencanamu setelah pulih dari cedera? Li Chengmin bertanya. Biarkan dirimu terus menjadi kuat. Lakukan yang terbaik untuk menggali fondasi laboratorium dewa, kata Ye Junlin. Dia mengobrol dengan Li Chengmin, tetapi dia tidak mengharapkan ahli seperti Lucifer untuk kembali lagi. Ketika lebih dari selusin sosok muncul di sini di Star City, itu akan menandai kedatangan pembantaian. Aku baru saja mendapat kabar bahwa Ye Junlin ada di villa liburan Li Chengmin. Dia sudah pulih, tapi baru setengah pulih. Sekarang adalah waktu terlemahnya. Oke, bertindak. Pastikan untuk menangkap atau membunuh Ye Junlin hidup-hidup. Lucifer dikatakan. Kaisar Badut sedang bermain poker dan berkata dengan dingin, aku akan membersihkan grup Sansing setelah aku menyingkirkan Ye Junlin. Yang lain mengangguk. Ya. Sansing Group tidak lagi menerima penyerahan kita. Yang kita inginkan adalah kepatuhan mutlak. Segera Lucifer Votin muncul di sekitar villa liburan Li Chengmin. Li Chengmin juga orang yang berhati-hati. Mengatur banyak peluit gelap dan eyeliner di sekitarnya. Terutama setelah Ye Junlin menemukannya. Dia bahkan lebih berhati-hati. Dia ingin memastikan keamanan. Sehingga semakin banyak orang yang bertebaran di sekitar area villa. Tapi sekarang Lucifer dan yang lainnya menyelinap diam-diam. Di matanya, peluit dan eyeliner ini tidak berguna, dan mereka dihapus satu persatu. Sebanyak 317 orang semuanya tereliminasi. Li Chengmin tidak menerima berita sama sekali. Tidak ada kejutan sama sekali, dan hanya villa yang tersisa pada akhirnya. Meskipun Lucifer dan yang lainnya hanya memiliki 14 orang, mereka cukup untuk mengelilingi villa, dan setiap sudut dijaga ketat. Ayo mulai. Bersambung.